Shalom alaihim Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini. Umat Bupa Bapa. Bapak lagi. Ya saudara-saudara ya. Istilah umat Bupa Bapa ini saya dapat kiriman WA dari seseorang. Iya itu Pak, dikit-dikit Bapak ya. Bapak Ibu Saudara gagal paham tentang Bapa ya. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Ketika Yesus sedang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, maka Yesus memakai Bapa untuk kiasan dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Makanya Yesus menyuruh kepada para murid-murid, kamu doa ke Bapa ya. Tapi murid itu tahu Bapa itu kiasan Yesus. Makanya perhatikan, tidak pernah ada murid doa Bapa kami, nggak pernah ada. Catat baik-baik, tidak pernah ada murid-murid doa Bapa kami. Yesus yang sama juga memerintahkan baptiskan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Para murid, para rasul tahu Bapa itu kiasan Yesus Allah. Makanya ketika membaptis tidak pernah ada para rasul membaptis masih nyebut-nyebut Bapa. Gak ada. Penyimpangan ini berlangsung ribuan tahun ya, sampai hari ini pendeta-pendeta kalau baptis demi nama Allah Bapa. ya, rasul aja nggak ngajarin gitu ya. Semua pengajaran harus berdasar apa? Berdasar Rasul, Nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Jadi tidak boleh pengajaran berdasar doktrin gereja. Tidak boleh pengajaran berdasar bapak gereja. Tidak boleh. Yang benar adalah pengajaran harus berdasar Nabi, Rasul, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di manakah pengajaran Nabi? Di manakah pengajaran Rasul? Di manakah Kristus Yesus sebagai batu penjuru? Di Alkitab. Berarti pengajaran kekristenan harus Alkitab. Yes, Bapak gereja nggak boleh. Ya, apalagi pendeta, tafsir pendeta nggak boleh. Kita akan melihat umat Bupa Bapa. Bapak lagi. Pertama kali nih ya. Pertama kali pada waktu baru njeplak ya. Orang Jawa bilang baru njeplak mulutnya, baru mangap mulutnya, sudah menghujat. Demi nama Bapa, ayo tak tantang. Ya, ada nggak di Alkitab demi nama Bapa? Nggak pernah ada. Jadi kalian para ortodok dan para romo baru njeplak, baru mangap saja kamu sudah menghujat. Ya, Petrus di serambi bait Allah bilang apa? Demi nama Yesus. Ya, demikian pula ketika Filipi 2 ayat 10, dalam nama Yesus semua bertekuk lutut. Demikian pula Lukas pasal 10 ketika para murid 70 murid kembali dari diutus, apa bilang? Yesus, setan-setan kami usir demi namamu. Nggak pernah ada demi nama Bapa. Demikian pula kisah 4 ayat 12, di kolong langit ini orang bisa selamat dalam nama Yesus. Jadi demi nama Bapa itu nggak pernah ada. Kamu para romo ortodok, romo katrom, baru jeplak saja kamu sudah menghujat. Wahai jemaat, Wahyu 18 ayat 4 dan 5, segera tinggalkan Babel besar. Dosanya menumpuk-numpuk sampai ke langit. Tinggalkan dan jangan mau Anda para jemaat menjadi bagian dari penyesat ini. Jangan mau. Ya. Itu yang pertama, baru jeplak sudah menghujat demi nama Bapa. Yang kedua, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, kalian sering dengar toh jemaat? Ada nggak Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Ada nggak? Nggak pernah ada. Matius 26 ayat 64 maupun Markus 16 ayat 19 maupun Ibrani 8 ayat 1. Yesus anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa.
Yesus duduk sebelah kanan Allah. Imam besar duduk sebelah kanan yang maha besar. Jadi nggak pernah ada duduk sebelah kanan Bapa, itu nggak pernah ada. Bapa, ya, Bapa lagi, apa-apa dijadikan Bapa, ya. Nomor 3, Bapa pencipta atau kalik langit dan bumi ada nggak? Kalian jadi incredo loh. Aku percaya kepada Allah, Bapa kalik langit dan bumi. Ada nggak Bapa kalik langit dan bumi? Nggak ada. Ya, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 4 ayat 11. Pencipta segala sesuatu itu siapa? Yesus, termasuk 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang kekal, Yesus Kristus, yang segala sesuatu berasal darinya. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Kan sama saja. Berarti Allah sama Yesus sama-sama. Makanya Yesus bergelar, aku Tuhan Allah. Tidak pernah ada, Bapa pencipta itu tidak pernah ada. Selanjutnya, Bapa Maha Kuasa ada nggak? Nggak pernah ada. Ya, Yesus berkata, Wahyu 1 ayat 8, aku Alfa Omega, ya, firman Tuhan Allah, firmanku, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi yang Maha Kuasa Yesus apa Bapa? Yesus. Nggak pernah ada Bapa. Ya, umat Bapa, yaitu Bapa lagi, semua dijadikan Bapa. Ya, yang disembah di surga siapa? Bapa disembah di surga. Pret, nggak ada itu. Ya, para romo, para pendeta, saya sudah perintahkan ke kalian, ke laut saja. Pengajaranmu itu mulai dari pertama kali buka mulut, pertama kali jeplak, pertama kali mangap, kamu itu sudah menghujat. Tak kasih tahu, baru pertama kali mangap ya. Para pendeta juga, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Segala hormat untuk Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para pendeta Tritunggal baru jeplak saja kamu sudah menghujat. Belum khotbahmu. Ada banyak lagi yang misalnya Bapa kami satu yaitu Allah. Yohanes 8 ayat 41. Kamu balik toh, Allah kami satu yaitu Bapa. Jadi sampai hari ini kamu masih Bapa. Yaitu Bapa lagi. Umat Bapa. Binasa kamu loh, ya kan. Saya sudah perintahkan para romo yang baru jeplak saja sudah menyesat, para pendeta baru salam saja sudah menyesat. Saya perintahkan minggir ke sana ke laut atau ke tepi hutan. Kamu teriak-teriak panggil itu bapamu itu, sambil bakar menyan, sambil toreh-toreh, nanti yang keluar Bapa bertanduk, iblis jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Kalau kalian nggak paham, sekolah. Ya, ini nggak bisa dibantah nih HTD. Iya, kalau kalian nggak paham, mendingan sekolah, jangan kok terus hujat caci maki, tegar tengkuk. Mendingan sekolah kamu kalau memang tidak tahu. Ya, pada singkat dan clear. Ya, masih banyak lagi yang apa-apa kalian jadikan Bapa, itu masih banyak lagi. Ya, juru selamat aja Bapa loh. Ya. Apalagi yang lanjut usia juga Bapak katanya. Alah, pret Melkiades itu, ya. Ke laut aja sana, ya. Terus apalagi disembah di surga Bapak, sana ke laut aja kamu para pendeta, para romo, ya. Ya, kalian tuh jeplak mangap ya dengan penuh hujat caci maki terhadap Yesus. Ini saya meluruskan, tak kasih tahu. Ya, kalau pikiranmu nggak nyampe untuk memahami ini, ya, sekolah, makanya ikut sekolah Alkitab di tempat kami. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.